Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang ada di rumah? Nah, kalau ibu bertanya tentang kabar seperti biasa, jawabnya harus seperti apa? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua anak-anak ibu yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat mencari ilmunya walaupun pembelajarannya masih tetap daring. Semangat! Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa juga, apa yang harus kita lakukan yaitu berdoa dan murojaah terlebih dahulu. Nah, sebelum murojaah, Ibu minta kita berdoa dulu ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, kita murojaah dulu ya satu surat, yaitu surat Al-Kafirun. Pada hafal kan surat Al-Kafirunnya? Yuk kita murojaah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah, sebelum kita sama-sama melafalkan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, Ibu ingin memberikan dulu apa itu arti dari Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Kitab berarti induknya kitab Al-Quran. Surat Al-Fatihah berisi pokok-pokok ajaran Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat. Surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, baiknya kita membaca ta'awuz terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sama-sama coba ya melafalkan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Nah, itu dia surat Al-Fatihah yang sering kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Nah, di sini Ibu akan membacakan dulu terjemah dari surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itu dia surat Al-Fatihah beserta terjemahnya yang sudah kita baca tadi bersama-sama ya, surat Al-Fatihahnya. Setelah kita melafalkan surat Al-Fatihah, Ibu ingin menunjukkan hafalan surat Al-Fatihah dengan lancar, benar, dan fasih. Sekarang cobalah anak-anak Ibu di rumah menghafal surat Al-Fatihah ayat demi ayat, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ulangi hafalannya terus-menerus beberapa kali. Bacalah setiap saat, baik sendirian maupun bersama teman-temannya di rumah ya. Semakin sering anak-anak di rumah menghafalkan hafalannya, maka semakin pula lancar hafalan Al-Fatihahnya. Nah, setelah hafalannya lancar, nah anak-anak di rumah bisa meminta orang tuanya di rumah untuk mengoreksinya. Coba, takutnya ada salah satu ayat yang tertinggal atau dalam makhorijul hurufnya ada yang kurang tepat, nanti bisa dikoreksi oleh orang tuanya di rumah ya, oleh bunda-bundanya di rumah. Ini juga Ibu ingin memberitahu kepada anak-anak di rumah bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat pesan-pesan yang harus kita ketahui. Nah, diantaranya kita selaku umat Islam selalu menyebut nama Allah ketika membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita bersyukur atas karunia Allah dengan membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita hanya menyembah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon ditunjukkan jalan hidup yang benar dan lurus untuk kita tiru dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita meniru jalan hidup orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pula harus menjauhi jalan hidup orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi jalan hidup orang yang sesat. Nah, itu pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Biasakan membaca basmalah. Jadi, sebelum memulai kegiatan, biasakanlah kita membaca basmalah. Bacalah basmalah agar semua kegiatan kita itu berkah dan bermanfaat. Sebelum berangkat ke sekolah, membaca basmalah. Sebelum memulai belajar, tadi kita sudah membaca basmalah. Mengawali makan ataupun minum juga harus dibiasakan membaca basmalah terlebih dahulu. Terus ketika akan tidur selalu biasakan membaca basmalah. Terus bacaan basmalah juga sedikit bacaannya, tetapi banyak manfaatnya. Segala kegiatan yang baik itu dimulai dengan membaca basmalah pasti akan mendapatkan keberkahan ya. Selain itu, biasakan pula berdoa sebelum dan sesudah belajar agar kita semua diberi kemudahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, itulah pembiasaan atau keseharian kita yang harus diawali dengan membacakan basmalah. Selain itu pula, kita harus mensyukuri karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah
sungguh sangat banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Salah satunya adalah ditunjukkannya jalan yang lurus menuju kebahagiaan. Semua nikmat dan karunia yang telah kita terima merupakan bukti kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Karunia dan pemberian Allah semuanya harus kita syukuri ya anak-anak di rumah, dengan caranya yang termudah itu mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita harus kita syukuri, salah satunya dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin ya. Anak-anak di rumah harus selalu diingat ya. Seperti yang sudah tadi Ibu katakan di awal, untuk pertemuan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu melafalkan surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Fatihahnya sudah kita bahas tadi ya bersama-sama. Dari mulai melafalkan surat Al-Fatihah, terus membacakan terjemahnya, serta pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu surat Al-Ikhlas. Tapi sebelum kita melafalkan surat Al-Ikhlasnya, ada beberapa hal penting yang harus anak-anak ketahui juga. Surat Al-Ikhlas itu termasuk surat pendek, jumlah ayatnya pun cuman ada 4 ayat ya, terdapat di dalam juz ke-30 serta sering dinamakan juz amma. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah, dan Al-Ikhlas itu artinya memurnikan diri dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah kita sama-sama melafalkan surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Untuk surat Al-Ikhlas, Ibu yakin ya anak-anak di rumah sudah pasti hafal surat Al-Ikhlas karena sering dibacakan juga saat anak-anak masih sekolah di TK ataupun era-nya masing-masing. Nah, sekarang pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah itu esa, Allah itu hanya satu, Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Allah tempat bergantung, tempat kita berdoa dan berharap. Hanya Allah yang kita sembah. Allah tidak ada tandingannya, tidak ada yang seperti Allah. Allah tidak ada seperti makhluk, Allah tidak punya sekutu. Kita umat Islam beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Selain itu, kita harus selalu mensyukuri karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di saat anak-anak di rumah diberikan makanan atau dibantu orang lain, hendaknya anak-anak di rumah bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan bantuan dan makanan tersebut. Alangkah banyaknya nikmat Allah yang telah kita syukuri, baik tubuh yang sehat dan anggota badan yang lengkap. Diberikan mata untuk melihat, diberikan tangan untuk memegang, dan diberikan makanan dan minuman, serta kesempatan untuk bersekolah. Diberikan orang tua dan keluarga, serta teman, itu semua adalah nikmat dan Allah yang harus kita syukuri. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, sebelumnya kita tadabbur dulu ya anak-anak ibu di rumah. Coba ibu ingin tahu dulu sejauh mana pembelajaran hari ini dipahami oleh anak-anak di rumah. Coba, sudahkah saya mampu melafalkan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas? Sudah pasti ya, udah bisa ya anak-anak di rumah. Yang kedua, sudahkah saya mampu menghafal surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas? Insya Allah sudah juga ya. Yang ketiga, sudah mampu memahami pesan-pesan dalam surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Tadi sudah Ibu sampaikan juga ya pesan-pesan yang terkandung di dalam
surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Dan yang terakhir, sudah mampu mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah, ini mungkin kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa mengamalkannya ya, pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah, jika sudah, Ibu mengucapkan syukur alhamdulillah. Jika belum, maka tekadkan dalam hati anak-anak di rumah, saya akan lebih rajin menghafal dan melafalkan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas secara sendirian atau bersama, dibimbing oleh ibu guru maupun orang tuanya yang ada di rumah. Nah, setelah kita tadabbur tadi ya, sekarang ibu ingin sama-sama membangun akhlakul karimah. Nah, khususnya untuk anak-anak ibu di rumah, coba tekadkan dalam hatinya masing-masing. Yang pertama, saya harus tekun belajar dan membaca Al-Quran. Yang kedua, saya rajin belajar dan membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, saya tekun melafalkan surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Dan yang terakhir, saya bersemangat mengaji dan beribadah. Nah, itulah yang harus kita tekadkan dalam hati kita agar kita menjadi pelajar yang berakhlakul karimah. Nah, itu dia ya anak-anak di rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kali ini sudah selesai ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Terima kasih untuk semangat hari ini. Terima kasih juga untuk bunda-bunda di rumah yang sudah membimbing anak-anaknya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.